Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini saya Fitriana Ayu, kawan, kembali bersama Anda di program Dialog Fajar. Terima kasih ya untuk Anda yang terus bersama Suara Surabaya. Jam 5 tuh langsung tune FM 100. Nah, sudah waktunya kita kembali memperdalam ilmu agama, tentunya semata-mata menjadi hamba yang bertakwa, begitu kawan ya, insya Allah. Terutama untuk Anda yang mungkin baru saja turun dari masjid, dari musola, melaksanakan ibadah sholat subuh, sekarang perjalanan pulang, hati-hati di jalan ya. Untuk yang masih di rumah, masih siap-siap, juga semoga tidak ada yang tertinggal, apapun yang disiapkan, apapun agendanya, diberi kelancaran hari ini. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah kawan, pagi hari ini kita bertemu dengan Ustadz Abdurrahim Hasan dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah, Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Rahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat sekali Ustadz. Terima kasih Ustadz, selalu sehat ya insyaAllah ya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita ngomongin soal sholat ya Ustadz Ya, Rahim, betul ya. Yang mana ini kan ibadah yang selalu insya Allah setiap sudah ada tahap kadar waktunya masing-masing yang insya Allah kita lakukan, begitu Ustadz. Tapi yang di dalamnya ini Ustadz, apa istilahnya, fungsinya begitu Ustadz ya, supaya kita ini lebih khusyuk, supaya nggak kepikiran nanti time atau jam meetingnya, ketemuan orang jam berapa, nanti makannya jam berapa. Ini bagaimana ya Ustadz, supaya kita ini semuanya memahami fungsi dari sholat atau ibadah yang kita lakukan setiap hari. Istilahnya nggak lamcing, habis salam lencing gitu ya Ustadz ya. Nggak centak-centuk gitu doang Ustadz, tapi tahu gitu maknanya Ustadz. Monggo selengkapnya bersama Ustadz Abdurrahim Hasan. Ya, baik Mbak Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah Mbak Ayu, kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan rahmat, taufik, hidayah dan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan nikmat kesehatan kepada kita ini. Mudah-mudahan nikmat Allah yang diberikan kepada kita, kesehatan ini bisa kita upayakan, bisa kita gunakan secara maksimal untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari ini, sehingga semua aktivitas kita bisa berjalan dengan maksimal. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi Mbak Ayu, Rasulullah dan para sahabatnya itu sangat rindu sekali untuk menantikan panggilan sholat. Apa panggilan sholat itu? Yaitu adzan ya. Jadi begitu sahabat Rasul yang bernama Bilal itu berkumandang untuk adzan, maka para sahabat dan Rasulullah itu meninggalkan semua aktivitasnya, langsung ditaruh ya, dan beliau langsung hadir ke masjid. Jadi beliau memang betul-betul faham bahwa sesungguhnya aktivitas ini, bahasa kita adalah bekerja, itu adalah dalam rangka untuk menunggu datangnya waktu sholat. Jadi pada dasarnya memang begitu Mbak Ayu ya. Jadi aktivitas kita sehari-hari ini adalah sesungguhnya harus kita niati adalah menunggu datangnya waktu sholat. Ya, itu juga Rasulullah. Jadi beraktivitas sehari-hari adalah untuk menunggu datangnya waktu sholat. Jadi Rasulullah dan para sahabatnya itu ingin selalu berkomunikasi dengan zat yang maha mencintai, dengan zat yang memberi kesehatan dan lain sebagainya di saat waktu sholat ya. Sampai-sampai dikisahkan itu ada sahabat Umar bin Khattab itu rela Mbak melepas kebunnya. Jadi kebunnya itu diberikan ke Baitul Mal. Kenapa? Karena
dengan urusan kebunnya itu sahabat Umar tertinggal sholat jamaah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ceritanya begitu, bukan begitu. Jadi suatu saat sahabat Umar ini mengunjungi kebunnya. Ya, begitu ia menikmati kebunnya dan menikmati kicauan burung yang berterbangan di antara pepohonan. Ya, saking asiknya Mbak Ayu mendengarkan kicauan burung itu, ketinggalan satu rakaat pertama saat berjamaah di masjid. Ya, hanya satu rakaat ketinggalan. Begitu selesai sholat, Umar langsung mengatakan kepada Rasulullah bahwa kebun yang gara-gara saya ketinggalan karena kebun tadi itu, maka saya berikan kebun ini ke Baitul Mal. Nah, itu jadi Umar bin Khattab adalah contoh seorang hamba yang merasakan betul ketenangan dan kenikmatan dalam sholatnya. Sehingga ketika beliau tertinggal satu rakaat saja, maka harta bendanya diberikan kepada Baitul Mal. Nah, artinya memang beliau ingin apa yang dilakukan sehari-hari itu jangan sampai mengganggu sholat itu. Ya, sehingga demikian itu. Jadi memang para sahabat dan Rasulullah berusaha betul bagaimana ketika bercengkrama dengan Allah di saat salat itu dilakukan dengan khusyuk gitu, dengan khusyuk. Ya, dalam Al-Qur'an itu Allah menyampaikan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya, sungguh beruntunglah orang-orang mukmin. Siapa orang mukmin itu? Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Nah, sekarang Mbak, pertanyaannya, apakah salat kita sudah khusyuk? Nah, itu yang pertanyaan. Kadang khusyuk, kadang begitu Ustaz. Kadang-kadang khusyuk, kadang-kadang tidak. Ya Allah. Jadi kawan, sesungguhnya ada beberapa cara yang bisa kita lakukan agar salat kita khusyuk. Ya, yang antara lain dengan kita mengetahui fungsi salat. Dengan mengetahui fungsi salat itu berharap kita bisa melaksanakan salat dengan khusyuk. Yang pertama, ya fungsi salat adalah sesungguhnya kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala di saat dengan salat itu. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ya. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi agar kita bisa melakukan salat dengan khusyuk, maka kita harus berkeyakinan bahwa dengan salat itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada kita, Mbak. Baik pertolongan yang berkaitan dengan urusan dunia maupun dengan urusan agama. Jadi berharap dengan salat itu semua urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Yang kedua, ya fungsi salat itu adalah untuk mencegah perbuatan mungkar. Jadi menjauhkan kemaksiatan dan perbuatan buruk. Innas salata tanha anil fahsya wal mungkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Dengan kita melaksanakan salat, lalu kita menyempurnakan persyaratan dalam salat itu, kemudian kita lakukan juga rukun-rukunnya dengan sempurna, ya. Semoga dengan kita lakukan seperti itu, hati kita akan bercahaya, hati kita akan tenang, ya. Dan hati kita dengan tenang itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari perilaku-perilaku maksiat dan perbuatan-perbuatan buruk, kan gitu. Jadi itu adalah fungsi mencegah perbuatan mungkar. Dan sesungguhnya fungsi salat juga itu untuk membersihkan diri, Pak. Ya. Jadi
sholat sehari semalam yang kita lakukan 5 kali itu adalah seperti kalau kita ini ingin membersihkan diri kita dari kotoran dengan kita mandi selama sehari semalam 5 kali, ya kita gosok badan kita, kita sabun badan kita, pastilah akan bersih badan kita dari kotoran itu. Nah, itu adalah secara dohir. Ya. Begitu pula dengan kita melaksanakan sholat fardu 5 kali sehari semalam, maka berharap jiwa kita akan bersih dan akan menumbuhkan ketenangan dan kenyamanan dalam hati kita semuanya. Amin. Betul, Ustaz. Amin, amin. Jadi seperti itu. Itu adalah membersihkan diri kita. Iya, kalau belum sholat itu kadang itu rasanya kayak peteng gitu. Astagfirullahaladzim. Nah, itu adalah fungsi sholat untuk membersihkan hati kita. Kemudian selanjutnya, sesungguhnya sholat itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi suatu saat itu ada sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai Allah?" Dan Rasulullah mengatakan bahwa amalan yang paling dicintai Allah adalah sholat tepat waktunya. Jadi sholat tepat waktunya. Ayyul amali ahabbu ilallah? Qala as-salatu ala waktiha. Artinya amal apakah yang paling dicintai Allah? Beliau menjawab sholat tepat pada waktunya. Ya, karena itu Mbak, jadi berharap kita ini melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Ketika adzan itu kita langsung bergegas. Ketika gitu, adzan mendengarkan dan mendatangi, ya bukan mendengarkan tapi diam, tidak. Mendengarkan sambil kalau subuh, itu yang kebiasaan kita yang harus kita tinggalkan. Iya, insya Allah. Ya, karena apa? Karena sholat adalah merupakan sarana munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sesungguhnya Mbak, sholat itu adalah menjadi sarana pelepas rindu hamba dengan Tuhannya. Ya, jadi seseorang yang ingin mencurahkan semua keinginannya kepada Tuhannya, maka lakukanlah sholat. Jadi Rasulullah itu ketika waktu sholat sudah selesai, beliau bersedih. Ya, kenapa? Karena menunggu beberapa jam lagi untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena beliau ingin sesungguhnya berlama-lama bercengkerama dengan kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kan ada jeda, ada waktu kan yang ditentukan, habis waktunya, maka beliau bekerja. Setelah itu beliau bersedih. Jadi kawan, seharusnya seperti itulah kita dalam melaksanakan sholat. Jadi saat ada yang tadi itu ada panggilan adzan, maka kita segera datang. Bahkan kalau bisa Mbak Ayu, sebelum adzan berkumandang, mungkin 10 menit atau 5 menit, kan biasanya sebelum adzan itu kan ada ada sholat, ada bacaan Quran dan lain sebagainya. Nah, itu kita sudah siap-siap ke masjid dan begitu. Dengan begitu, maka kita berharap dengan kita bersiap-siap ke masjid itu, maka kita nanti bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk untuk menjalankan perintah Allah tadi itu. Jadi seperti itu. Kemudian sesungguhnya sholat itu adalah harus kita pahami sebagai fungsi, yaitu sebagai amal yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menyadari bahwa sholat ini adalah amalan yang nanti ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bagaimana agar kita ini sholat khusyuk kan gitu, agar supaya apa? Supaya nanti timbangannya berat ya Mbak. Jangan sampai nanti ditimbang kok ringan begini. Karena sholatnya sering ketika di dalam sholat sering lupa gitu. Ini rakaat keberapa ini kan gitu. Kalau seperti itu bagaimana Ustaz? Apakah kita perlu mengulang kembali Ustaz? Ya, kita yakini yang sedikit. Dapat 3 atau dapat 2, yakini lebih baik ditambah begitu ya Ustaz ya. Jadi yakini yang sedikit.
karena itu. Jadi seperti itu. Nah, kita merasakan bahwa karena sholat ini adalah amalan ibadah yang pertama kali dihisab, ditimbang oleh Allah, maka bagaimana agar timbangan kita ini berat, maka marilah kita melaksanakan sholat dengan khusyuk. Seperti itu Mbak Ayu. Jadi mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita selalu diberi kemudahan dan keringanan kaki kita ini untuk melangkah menuju tempat sholat. Dan kita laksanakan sholat ini secara khusyuk dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada doanya itu meminta untuk ditetapkan nikmat ibadah ya Ustadz ya. Supaya selalu awal waktu begitu. Karena sholat itu bukan sekedar gerakan kawan. Khusyuk pun juga bukan dicari dengan suara lantang, tapi memang dengan hati yang merasa cukup bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul. Terima kasih Ustadz Rohim penjelasan tentang fungsi sholat kita supaya lebih khusyuk, tidak pernah lupa lagi rakaat berapa gitu ya. Semoga bermanfaat kawan, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Abdurrahim Hasan pamit kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Al-Quran Nurul Falah mencetak guru dan hafidz Al-Quran metode tilawati. Informasi dan berikan donasi terbaik hubungi 0822 2759 9920 atau www.nurulfalah.or.id.